Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru.
Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, kita semua boleh dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa baik, Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, kita mau berdoa dengan semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami kembali datang ya Bapa kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami, hidup kami Tuhan sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Kami tahu Tuhan betapa besarnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Jikalau kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuhkan Engkau lebih lagi Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan yang berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Dan kami mau memuji Tuhan. Kami mau memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Tak pernah habis-habisnya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu
mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejak dan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku
setiap hari dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami selalu berjalan Bapa di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa Tuhan, tapi bersama Tuhan kami bisa melewati segala sesuatunya Tuhan. Bersama Tuhan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Dan kami bersyukur. Ku bersyukur pada
matamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih kamu begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa hati kami, hidup kami adalah milik kepunyaanmu Tuhan. Dan Kau adalah milik kepunyaan kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan setiap kami hikmat Tuhan untuk kami selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat kami. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya masih ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berdaulat. Kami percaya Tuhan yang akan selalu menolong dan selalu menyertai setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang nyata. Semakin hari semakin kami melihat betapa Engkau Allah kami yang hidup, betapa Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami percaya akan banyak terobosan-terobosan yang terjadi ya Bapa, atas hidup kami, atas keluarga kami, bahkan atas bangsa kami ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami bawa buka telinga kami Tuhan, buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman itu adalah Engkau Allah kami sendiri ya Bapa. Firman itu Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami ya Bapa. Dan firman itu akan menjadi perisai dan kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam namamu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman MPM dan juga teman-teman lainnya yang menonton ibadah online pada hari ini. Kembali bersama saya Eko Saputro atau biasa dipanggil Eco yang akan membawakan sharing firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terima kasih buat tim PPW yang sudah membawakan pujian dan penyembahannya. Dan sebelum itu mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Di hari Sabat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan sebentar waktu ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya tidak akan ada hal yang sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Waktu kami menyembah-Mu, memuji-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya kami akan dapatkan sesuatu hal daripada-Mu yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat ramah baik Tuhan. Kami mau siap menerima berkat daripada-Mu, berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau fokus, kami mau buka hati kami, biar kami mendengar dengan fokus dan kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga itu mendatangkan berkat yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, teman-teman. Hari ini Ko Eco akan melanjuti sharing firman Tuhan yang dibawakan 2 minggu lalu oleh rekan kita di MPM, oleh Ko Jeremy. Oke. Nah, kalau waktu itu dibawain tentang identitas kita di dalam Tuhan, ya puji Tuhan bahwa kalau Ko Eco menangkap salah satu poin pentingnya adalah kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Kita tuh dipandang tuh bener-bener berharga banget dan kita tuh sungguh-sungguh dikasih Tuhan. Tuhan tuh menyatakan kasih nggak main-main buat setiap kita. Nah, ada satu firman Tuhan yang melanjutkan hal tersebut adalah gini. Di Yohanes pasal 1 ayat 12, yaitu status kita sebagai apa? Sebagai ini, nanti teman-teman coba tangkap ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Silakan dibuka di rumah masing-masing ya Alkitabnya. Yuk kita yang sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, maka diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sama-sama katakan amin. Mungkin teman-teman bilang, yes kok waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, otomatis status kita jadi anak Tuhan. Amin. Amin. Yes, kita sama-sama aminkan ya. Saya dan Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada kata-katanya, maka diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah, menjadi anak Allah, anak Tuhan, itu kita harus menyadari penting. Kita sadar status kita sebagai anak Tuhan. Kita anaknya Tuhan. Dan yang terpenting adalah, karena gini, yang Ko Eco mau garis bawahi adalah gini. Waktu kita sadar kita anak Tuhan,
maka kita sebenarnya kalau berbicara tentang anak, ada sesuatu hal yang atribut yang menempel pada kita, yaitu kuasa dan hak waris. Iya dong. Kalau misalkan aja analoginya, ada pemimpin perusahaan punya anaknya, ya bisa kemungkinan besar itu anak punya kuasa di perusahaan tersebut karena anaknya pemimpin perusahaan tersebut. Ngerti maksud Koico di sini ya? Itu dalam bidang perusahaan. Dan yang kedua, ya memang umumnya kalau si pemilik perusahaan tersebut punya anak, umumnya ya dia akan memberikan warisan ya waktu misalkan orang tua yang meninggal dan dia mau anaknya jadi pemimpin, jadi warisan, menerima warisan. Nah, makanya kalau berbicara tentang anak, atribut yang menempel padanya adalah tentang kuasa dan hak waris. Sebegitu kerennya anak pemimpin perusahaan atau anak pemilik perusahaan. Wow, apalagi? Nah, apalagi kalau kita anak Tuhan. Wah, tapi Tuhan nggak bisa mati-mati. Nah, beda dulu. Tapi kita bisa mewariskan kekekalan. Yaitu ujungnya tuh. Nah, sekarang di muka bumi, di hidup yang sementara ini, harusnya kalau kita bilang anak Tuhan, kita itu bisa memiliki kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, itulah yang akan kita bahas. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, nanti Koico mau jelasin tentang karakter anak. Karakter anak kecil itu, karakter anak itu seperti apa sih? Karena di Injil Matius pasal 18 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri aja tuh berkata untuk kita supaya kita tuh menjadi seperti anak kecil. Kalau di firman Tuhannya coba kita baca Injil Matius pasal 18 ayat yang ketiga, lalu berkata, Tuhan Yesus yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Mungkin teman-teman bingung, kok saya pernah dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan yang lain bahwa wah, kita harus meninggalkan sifat kekanakan kita dan kita harus dewasa rohani. Intinya di firman Tuhan dia bisa menyebutkan bahwa kalau anak-anak makanannya lembut, tapi kalau orang dewasa makanannya sudah bisa menerima teguran atau makanan yang kasar. Nah, itu maksudnya apa? Yang satu sisi bilang harus jadi seperti anak, yang satu sisi harus jadi dewasa. Tenang. Nih, coba kita gali dulu sekilas mengenai karakter anak. Nah, coba karakter anak itu apa aja? Koico coba cermati dan ada 4 hal, lewat ngobrol juga, lewatin dengar sharing firman Tuhan dari hamba Tuhan lainnya. Ada yang pernah membahas ini mengenai karakter anak. Anak itu ada 4 hal yang Koico catat, mungkin banyak hal ya, yang melambangkan hubungan seorang umat Tuhan, anak Tuhan kepada Bapa di sorga. Yaitu yang pertama, anak kecil itu bergantung penuh pada orang tuanya. Ini anak kecil ya. Makanya anak kecil itu bergantung penuh pada orang tuanya. Ini melambangkan apa sih? Miskin di hadapan Allah. Makanya firman Tuhan ada berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan berarti miskin secara harafiah nggak ada apa-apanya. Berarti kalau orang kaya ini nggak layak nih justru jadi umat Tuhan. No. Tapi miskin di hadapan Allah artinya benar-benar bergantung penuh pada Tuhan. Kalau analoginya anak kecil itu bergantung penuh pada orang tuanya, ya apa-apa mesti dibantu, dianterin atau apapun segala macam karena dia masih belum mampu pada tahapan waktu usianya. Itu yang pertama, bergantung penuh pada orang tuanya. Ya harusnya kita miskin di hadapan Allah, kita merasa nggak mampu, Tuhan tolong. Yang kedua, anak kecil tidak malu meminta kebutuhannya. Bahkan ia sangat percaya jika ia minta kepada orang tuanya, ia pasti akan mendapatkannya. Ini lambang apa? Lambang iman. Bahkan di kitab Ibrani tertulis bahwa kita harus beriman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang belum kita lihat. Tapi iman, bahkan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu penting buat orang percaya. Nah, maksudnya, coba teman-teman nangkep ya, kenapa Tuhan Yesus berkata menjadi seperti anak kecil. Karena karakter-karakter anak kecil ini seperti ini. Ini sangat penting banget buat kehidupan seorang Kristiani yang kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karakter yang ketiga adalah anak kecil ini dalam sifat dasarnya yang belum tercemari apa-apa, rata-rata mengagumi, bangga, dan memuja orang tuanya. Bahkan di mata seorang anak itu tuh, orang tua itu seperti Tuhan, tanda kutip ya. Ini artinya apa? Dia menghormati orang tuanya dengan ketulusan. Wah, tidak tercemari apa-apa tuh pikiran, pokoknya orang tua gue nih yang the best. Nah, itu orang tua secara fisik di muka bumi, apalagi Bapak kita di sorga.
kita tulus mengikutinya, kita tulus tunduk, kita benar-benar menyerahkan hidup kita, iya saya mau ikut Tuhan. Karena dia memang, ya dialah Tuhan yang layak kita sembah. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kalaupun Allah tidak menolong kami waktu mau dimasukin ke dapur perapian, tapi kami tidak akan tetap menyembah berhala, kami akan tetap menyembah Tuhan. Nah, jadi ikut Tuhan itu tulus, benar-benar ya saya mau sembah Tuhan sebagai Bapa. Dan selanjutnya yang keempat adalah karena anak kecil ini adalah anak kecil biasanya taat dan akhirnya menyerah pada perintah dan kehendak orang tuanya meskipun tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Lambang apa? Ya ketaatan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Jadi tadi tuh lewat ciri-ciri anak kecil yang tadi, bergantung penuh pada orang tua, itu artinya miskin di hadapan Allah. Yang kedua, tidak malu meminta kebutuhan, bahkan percaya orang tuanya pasti akan memberikannya iman. Lalu yang ketiga adalah anak kecil, sifat dasarnya benar-benar memuja orang tuanya, itu tulus menghormati orang tuanya. Dan yang keempat adalah anak-anak pada akhirnya itu menyerah pada perintah kehendak orang tua. Mau nggak mau tuh taat. Teman-teman, Koeco juga punya anak, kadangkala ya namanya juga anak kecil belum mengerti apa-apa, misalkan dia minta es krim di setiap saat, ya kalau habis makan, siang-siang boleh kasih makan es krim. Tapi kalau malam-malam, sudah waktunya tidur, dia bisa aja minta es krim. Dan Koeco coba jelasin, dia anak umur belum 3 tahun gitu kan. Makan es krimnya besok, Ebi, nggak bisa sekarang, ini bukan waktunya. Kalau kamu makan kapan aja, itu bisa sakit buat kamu. Makanya tunggu nanti siang-siang, habis makan siang, bisa makan nasi, baru makan es krim. Awalnya tuh, wah ya, es krim. Tapi akhirannya dia mau nggak mau ikutin perintah orang tuanya. Nah, ya begitu juga. Nah, teman-teman, jadi maksudnya apa nih? Tentang paradoks apa? Bukan paradoks ya, bahasanya perbedaan tadi tuh dari firman Tuhan. Yang Tuhan Yesus berkata harus menjadi seperti anak. Yang satu firman Tuhan, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak kita dan harus dewasa rohani. Maksudnya gini, ada sikap kita seperti anak. Jadi Tuhan Yesus berkata bukan jadilah anak-anak. Bukan. Tuhan Yesus berkata menjadi seperti anak. Yaitu jika posisi kita kepada Tuhan. Ngerti maksud Koeco di sini? Jadi waktu kita sadar status kita sebagai anak, yang di awal Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat diberinya kuasa sebagai menjadi anak-anak Allah. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita kepada Tuhan, sikap kita tuh seperti anak kecil kepada orang tuanya. Makanya kalau sikap kita kepada Tuhan harusnya seperti itu. Kenapa sih? Itu sebenarnya menjaga kita supaya apa? Salah satunya ini yang benar-benar penting banget, supaya kita tidak sombong. Kenapa? Kalau kita sombong, nggak perlu Tuhan. Waduh, kalau nggak perlu Tuhan, mau gimana hidupnya? Bahkan itu bisa dibilang kesombongan adalah dosa yang klasik. Iblis pun dijatuhkan muka bumi karena dia mau disembah juga oleh manusia. Merasa mau menyaingi Tuhan. Itu bahkan waktu Tuhan Yesus dicobai, salah satunya adalah sembahnya iblis. Bahkan akan diberikan segala macam nih. Nah, teman-teman, balik lagi. Kita mau finishing well kan. Kita jadi anak mau sampai memiliki hak waris itu. Nah, makanya kita punya sikap seperti anak. Itu maksudnya teman-teman. Ya. Tadi lumayan dijelasin panjang lebar tadi tentang karakter anak. Dan Koeco sharing di awal ini adalah tadi kan anak itu sangat menempel 2 atribut, yaitu kuasa dan hak waris. Bagaimana kita bisa mewariskan kekekalan itu? Ya kita punya hati seperti anak kepada Bapa kita di sorga. Dan supaya apa? Supaya kita sampai akhirnya kita finishing well, supaya kita benar-benar kita utuh dapat kewarisan, kita mendapat warisan kekekalan tersebut. Oke, amin. Nah, teman-teman, hak waris, gue udah jelasin. Nah, sekarang tentang kuasa. Nah, teman-teman, puji Tuhannya. Nah, puji Tuhannya bahkan yang luar biasa lagi, Tuhan menitipkan, Tuhan apa ya bahasanya, mencurahkan kuasanya buat anak-anaknya. Karena anak-anak Tuhan di muka bumi yang sementara ini diberikan juga tugas. Salah satu yang paling simpel, yang paling penting adalah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai ke ujung bumi. Nah, intinya teman-teman, dalam melaksanakan amanat agung tersebut, anak-anak Tuhan itu pun juga diperlengkapi oleh kuasa Tuhan.
Koeco sharing begini, kita sama-sama belajar. Kenapa? Supaya jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang pasif akan kuasa dan bahkan tidak mengaktifkan kuasa tersebut, padahal Tuhan sudah menyiapkan kuasa tersebut. Itu maksudnya teman-teman. Ya. Nah, tapi gimana kita bisa belajar melatihnya? Kayak tadi, karakter kita bisa dibentuk, kuasa tersebut kita bisa mengaktifkannya. Seringkali dalam perjalanan rohani seseorang adalah orang tersebut perlu yang makanya dimuridkan. Makanya Tuhan berkata di Amanat Agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua bangsa jadi orang Kristen doang. Gitu. Atau enggak setidaknya mereka cuma sekedar bertobat. No, tapi dimuridkan. Karena dia supaya setiap kita ini yang jadi anak Tuhan, itu benar-benar semakin disempurnakan. Dipimpin kepada seluruh kebenaran di dalam komunitas, di dalam pemuridan tersebut. Nah, teman-teman, bahkan di Paulus berkata di 1 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai dengan 16. Boleh buka sama-sama, Koeco akan bacakan. Ini pembentukan rohani ya, Paulus kepada jemaat-jemaatnya yang Tuhan izinkan dia dipakai untuk menginjil di bangsa-bangsa lain. Demikianlah firman Tuhan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kok, maksudnya apa nih? Kok jadi dia anak rohani harus ikutin bapak rohani, yaitu orang secara fisik juga? Kan tadi kan anak kepada Tuhan, betul. Tapi Tuhan pun juga bekerja sama dengan manusia apa gini deh. Koeco pun belajar tunduk kepada Tuhan yang tak kelihatan melalui otoritas yang ada di atas Koeco yang kelihatan. Nggak mungkin seseorang itu bisa tunduk kepada Tuhan, tetapi dia nggak pernah bisa tunduk sama orang yang kelihatan di depan dia. Ngerti maksud Koeco di sini? Oke guys, jadi ya Tuhan titipkan otoritas di atas kita supaya apa? Supaya kita belajar untuk tunduk dan taat sama Tuhan yang nggak kelihatan. Latihan sampai lebih gampang yang kelihatan ini. Nah, kita makanya yuk Koeco encourage untuk kita mau dimuridkan bersama-sama. Lewat apa? Nggak cuma ibadah online, tapi lewat apa? Lewat cool. Ikut cool. Supaya apa? Firman Tuhan yang kita dengar nggak ngerti, kita diskusikan. Dan kita waktu di cool kita lebih bebas, lebih fleksibel. Kita bisa ngobrol satu sama lain dua arah. Kira-kira saya harus praktek firman Tuhan apa ya kok? Nah, seperti itu loh maksudnya. Oke? Teman-teman, yuk. Tentang kuasa ini. Dan nanti teman-teman nanti bisa belajar lewat pemuritan. Kuasanya apa aja sih? Koeco mungkin dalam waktu yang singkat ini karena waktu juga terbatas. Ada dua kuasa yang Koeco mau sharing tentang kita jadi anak Tuhan. Dua kuasa, ada dua firman Tuhan yang terakhir. Di Roma pasal 6 ayat 22. Tentang kuasa kita sebagai anak Tuhan. Maksudnya apa ini? Roma pasal 6 ayat 22. Dibuka ya dengan cepat ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Maksudnya apa? Jadi kita diberikan kuasa untuk hidup kudus sesuai dengan kehendaknya supaya akhirnya kita menerima janji kekekalan. Amin. Yes, kita jadi anak Tuhan. Teman-teman mungkin ada mengalami pergumulan tuh. Kok aku merasa nggak layak nih, aku masih berdosa dalam hal ini. Datang kepada Tuhan. Mungkin teman-teman ya datang ke kakak rohani, ngobrol, boleh konseling, tapi tetap ujung-ujungnya adalah urusan masing-masing pribadi sama Tuhan. Konseling ya silakan, boleh banget, Tuhan juga bisa pakai lewat kakak rohani. Tapi yang terpenting waktu kita urusan pribadi kita, pribadi lepas pribadi sama Tuhan kita. Tuhan ampuni setiap dosa saya dan Tuhan saya menyerah, saya nggak bisa nih. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya mau lepas dari dosa ini. Nah itu teman-teman. Waktu kita mengaku dosa kita diampuni. Tuhan itu Allah setia dan adil, mengampuni dosa kita dan mau memulihkan kita. Ayo teman-teman, ada kuasa itu buat orang-orang kita. Buat kita adalah anak-anak Tuhan. Itu kuasa yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18. Teman-teman boleh buka ya. Kita baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, waktu sebelum terangkat ke sorga, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Kan percaya kepada Yesus jadi anak Allah. Nah ini orang-orang yang percaya apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Intinya apa teman-teman? Katakan sama-sama amin lo. Amin. Nah intinya adalah kita dimampukan olehnya untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa. Pemberitaan Injil yang disertai dengan kuasa. Teman-teman walaupun masih muda, jangan takut jika sekarang ini misalkan orang tuamu misalkan aja. Misalkan ya terkena COVID, sorry mohon maaf. Jangan ragu untuk apa? Doakan, itu kan orang terdekatmu, orang tua. Doain, kok aku malu kok, gak enak nih. Doain, bukan doanya bagus apa enggak, tapi dari ketulusan hatimu, iya, saya mau ikut Tuhan, saya percaya ada kuasa yang Tuhan titipkan dalam diri saya mau doakan buat orang tua yang saya kasih, doakan. Amin. Mungkin buat orang lain ya, kita jangan ketemu dulu kalau misalnya COVID, gak apa-apa. Doain secara daring, secara online. Telepon bisa kan, doakan. Jangan, aduh malu kok. Jangan, doa. Dan nanti ya serahkan segala sesuatunya, orang itu disembuhkan apa enggak, ya itu urusan Tuhan. Tapi yang kita taat, kita mau menginjil disertai dengan kuasa. Oke teman-teman, jadi tadi ada tentang karakter anak, dan ini tentang kuasa. Kalau kita jadi anak Tuhan, dua aja simpel tadi. Bahwa kita dimampukan ada kuasa untuk dimerdekakan dari dosa, bukan bebas melakukan dosa, tapi dimerdekakan dari belenggu dosa. Dan yang kedua adalah kita akan memberitakan Injil disertai dengan kuasa. Kita diperlengkapi sebagai anak, diperlengkapi dengan kuasa. Amin teman-teman. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih buat waktu yang kau berikan Tuhan yang singkat ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami pergumulan atau apapun. Tuhan Yesus yang tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang sedang ada masalah kau berikan jalan keluar. Yang sedang berbeban berat Tuhan. Engkau yang hibur di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan bahkan hamba berdoa Tuhan buat teman-teman yang mungkin masih malu, ragu-ragu dalam menginjil, dalam mendoakan, dalam bersaksi. Hamba berdoa Roh Kudus yang berikan keberanian. Sebagaimana waktu Petrus Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia berani Tuhan bersaksi. Waktu itu dia berkhotbah dan banyak orang bertobat Tuhan. Mungkin teman-teman waktu ini gak perlu berkhotbah ke depan banyak orang. Tapi waktu mereka bersaksi, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar di akhir zaman ini Tuhan, waktu banyak orang-orang banyak mengalami masalah, anak-anak muda ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus, bahkan menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi Tuhan. Bangkitkan generasi Yeremia yang cinta mati-mati akan Tuhan dan sungguh akan melaksanakan Tuhan amanat agung Tuhan. Hamba berdoa pencurahan Roh Kudus terjadi Pentakosta ketiga Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Bukan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, dan untuk Tuhan menyelesaikan amanat agung itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang pimpin Tuhan, Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan. Kami mau katakan Roh Kudus yang semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam pimpinan-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman siapkan hati dan angkat kedua tanganmu di rumah masing-masing untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan yang akan menjadikan engkau terus naik bukan turun, dan menjadi kepala bukan ekor jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.